Siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Frater, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kelahiran selalu membawa sukacita. Hari ini kita bersama berkumpul untuk merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di dalam perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hatiku terjamin pada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kala aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Hari Sabat di rumah ibadat di Antioquia, Paulus berkata,
mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugas, Haleluya, 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 haleluya. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta anaknya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elizabeth, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elizabeth ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Isa. Di mana gereja universal, gereja Katolik seluruh dunia memang merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis yang sebenarnya jatuh pada 24 Juni. Tetapi 24 Juni tahun 2022 adalah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Manusia kalah dari Tuhan sendiri. Maka 24 besok gereja merayakan hati kudus Yesus. Dan perayaan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis dimajukan sehari sebelumnya. Kelahiran selalu menjadi fajar keselamatan baru.
Orang tua kalau menikah selalu punya kerinduan ada kelahiran. Tapi ya kelahiran saat ini lebih banyak dibatasi dengan KB 2 anak hanya untuk bapak dan mama. Dan kadang-kadang kalau dikasih Tuhan syukur, kalau tidak dikasih pusing juga ya. Tapi tanya bapak mama mereka dulu yang tidak kenal dengan KB, mereka anak banyak, tapi kita semuanya tidak melarang juga ya. Bukan deh, tidak melarang juga kita. Saya 5 orang, tidak tahu frater Paleo berapa orang, semuanya lagi hidup. Kita ada 10 bahkan 10 perintah Allah dan Paleo. Tidak melarang juga, tidak miskin-miskin amat, malah anak-anaknya sukses. Dan termasuk ada Pak Polisi di sini ya, abangnya Fulgenda. Itu dulu tidak kenal KB mereka. Mereka pokoknya senang kalau kelahiran itu, senang anak lahir lagi. Tuhan itu mereka. Bahkan Elizabeth udah tua masih menantikan. Luar biasa Tuhan memberikan kelahiran. Ya apa ya Zakarias ini sampai bisu tak bisa apa-apa. Naik sudah tua. Malu juga ada orang tua masih hamil gitu deh. Tapi Tuhan punya kuasa. Maka kelahiran itu sungguh-sungguh menjadi kelahiran yang menggembirakan, membawa sukacita. Dikatakan dalam Injil tadi, orang-orang semua datang bersukacita. Nah, luar biasa Tuhan ini memberikan berkat kelahiran pada keluarga Elizabeth dan Zakaria. Dan Yohanes sungguh-sungguh menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Tangan kanan Tuhan menyertai dia sehingga dia menjadi perintis. Pesannya untuk kita hari ini, kita merayakannya. Kita harus bersyukur dulu atas kelahiran kita, baik sebagai pribadi dan anggota keluarga kita. Entah saya sulung, entah saya bungsu, saya ada di tengah, saya laki, saya perempuan. Harus bersyukur dulu bahwa saya sudah dilahirkan dan kelahiran saya selalu menjadi tanda sukacita bagi keluarga. Mau lahir di tengah malam jadinya seperti ini hitam, tidak ada listrik, tidak apa-apa. Mau lahir saat makan mie kerincing, kriwil-kriwil, tidak apa-apa. Mau lahir terang benderang jadi putih seperti orang Cina, tidak apa-apa. Tidak terima semua. Semuanya harus disyukuri dulu bahwa saya lahir. Dan saya lahir itu sungguh dikehendaki Tuhan. Bukanlah gagal program restu. Lolos dia. Rupanya anaknya lahir. Itu berbahaya. Kalau sudah orang tua bilang, jangan-jangan 11 orang tua ini ada yang pakai program KB, lalu ada gagal programnya. Rupanya Tuhan kasih. Nah, mudah-mudahan ini langsung didamaikan hari ini. Orang tua tak mungkin mau anaknya jadi anak yang durhaka, anak yang menjadi tanda dan berkat. Maka Elizabeth dengan Zakaria memberikan nama yang baik, Yohanes. Begitu pula dengan orang tua ini. Walaupun dalam pembinaan kemarin saya bilang, ingat beri nama anak itu ada santo-santa. Anak lupa, nanti waktu baptis nanti pastor tanya, jangan-jangan Ina yang hafal nama anak, apain tak hafal nama anak? Walah, apa itu? Masa anak diri nggak tahu gitu. Lalu waktu buat nama anak siapa yang buat? Atau mama saja yang oret-oret itu? Papanya terserah mama. Ngapain jangan. Mau jadi apa nanti ya? Tetap anak apa ini? Bukan anak ini ya. Hanya Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Kalau kita tetap ada kerjasama dengan suami istri. Maka menjaga nama kita sebagai orang Katolik, nama kita sebagai keluarga, nama diri kita santo dan santa. Semoga perayaan hari ulang tahun kelahiran Santo Yohanes Pembaptis membuat umat Sungai Ulu itu bergembira, bersukacita, mengalami kelahiran baru. Membawa terang, ada banyak salib di sini, ada banyak rosario di sini, ada banyak pada bakti, ada banyak patung, supaya Tuhan menerangi dan kita menjadi pribadi yang menjaga nama baik. Tangan kanan Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Sadarkah orang tua akan tugas dan tanggung jawab ini? Ya, kami sadar.
Baptis datang ke sini untuk memintakan sakramen baptis bagi anak-anak ini. Berkat Ayah dan Roh Kudus, mereka akan menerima anugerah hidup baru dari Allah yang sangat mencintai kita. Orang tua dan wali baptis mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ini dalam iman, agar mereka bersikap seperti Yesus Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang baik. Karena orang tua dan wali baptis bersedia menerima tugas dan tanggung jawab ini, bahagilah iman gereja dalam Yesus Kristus. Dalam iman inilah anak-anak ini akan dibaptis. Sanggupkah orang tua dan wali baptis memberi teladan yang baik kepada anak-anak ini serta menentang kejahatan dalam diri orang tua sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah orang tua menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah orang tua dan wali baptis berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Umat beriman kami undang berdiri bersama dengan orang tua dan wali baptis, kita baharui iman kita baru berdasarkan iman gereja agar mereka memiliki kehidupan selama-lamanya. Sudilah Engkau memberkati air ini yang akan kami pakai untuk membaptis anak-anakku ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Siapakah nama anak ini? Stefani Jihan Kamila. Stefani Jihan Kamila. Jihan Kamila. Aku membaptis engkau. Kasih dulu. Pengadap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah nama anak ini? Elizabeth Noveasri Ilia. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah nama anak ini? Felicia Apelia. Felicia Aprilia, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah nama anak ini? Febrianus Alvarendra Dalvin. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah nama anak ini? Novita Kristiani. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah nama anak ini? Trisantus Jonathan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah nama anak ini? Yunita Salma Sofia Soliava. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah nama anak ini? Rosalyn Gloria. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah nama anak ini? Christian Benda. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah nama anak ini? Antonius Edo. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah nama anak ini? Octavianus Guntur. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
berkat Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak-anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi putra-putrinya dan dipersatukan dengan umatnya, khususnya umat di stasi Santo Yohanes Pembaptis dulu. Sekarang mereka diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus. Terimalah lilin-lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak-anak ini agar dalam perjalanan hidup mereka sebagai anak-anak Allah, sebagai saudara-saudari Kristus, sebagai umat Katolik di stasi Sungai Hulu ini, mereka mampu menjadi terang dan cahaya bagi diri mereka, bagi orang. Menjawab, tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Bagi gereja Yesus Kristus, ya Bapa, utuslah Roh Kristus untuk membangkitkan semangat kenabian dalam hati para pemimpin gereja, sehingga mereka dapat menuntun umat kepada kebebasan Kristiani yang sesungguhnya. Marilah kita mohon. Tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Bagi dunia dewasa ini, ya Bapa, sadarkanlah agar dunia dewasa ini tidak tuli bagi suara para nabi yang menyerukan perdamaian dan keadilan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam diri Yohanes perintisnya kami memuji keagungan-Mu. Sebab Yohanes Engkau berkati dengan kehormatan istimewa di antara semua yang lahir dari perempuan. Waktu lahir dia menggembirakan banyak orang. Bahkan belum lahir dia sudah bersuka cita menyongsong datangnya keselamatan manusia. Di antara semua nabi hanya dia yang menunjukkan anak domba penebus. Ia bahkan membaptis sang pencipta air baptis untuk menguduskan air yang mengalir. Dan dengan menumpahkan darahnya ia layak memberi kesaksian terindah tentang dia. Dari sebab itu bersama kekuatan-kekuatan surga kami senantiasa meluhurkan Engkau di dunia dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Samuel, serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan orang tua, baptis, dan anak-anak yang hari ini menerima sakramen baptis. Ingatlah juga seluruh umat di stasi ini yang merayakan hari raya kelahiran Sang Yohanes Pembaptis pelindung stasi ini. Semoga seluruh umat mengalami kelahiran baru, bersuka cita kebahagiaan, hidup rukun dan bersatu padu dan hidup dalam kedamaian. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya arwah umat beriman dari stasi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami dapat terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus, secara khusus Yohanes Pembaptis, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha. Komuni pada Bakti 292. Yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal bersamaku, aku bersamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, ia saudaraku, aku saudaranya. Yang makan dagingku dan Yesus sebab serta memuji Dikau, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Putra-Mu terkasih, telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah memberkati salib-salib ini. Teguhkanlah iman kami agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu. Dan semoga di dalam hidup yang kekal kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putra-Mu itu. Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami memuliakan Dikau karena Engkau telah berbuat yang besar kepada Santa Perawan Maria. Di dalam Dia kami melihat betapa kaya belas kasih-Mu untuk kami. Sudilah memberkati patung Bunda Maria ini, yang akan tetap mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus dan Bunda kami, dan bahwa kami boleh memohon bantuannya dalam tiap kesusahan kami. Semoga kami seperti Maria mengikuti Yesus dan kelak mencapai persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Kami mohon itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami memuji Dikau di dalam para kudus. Hidup mereka merupakan contoh bagi kami. Doa mereka mendatangkan bantuan bagi kami. Dalam persekutuan dengan mereka kami harap memperoleh warisan anak-anak, yakni anak-anak Allah. Sudilah yang Allah memberkati gambar-gambar kudus, patung Tuhan kami Yesus Kristus, patung keluarga kudus, juga Mada Bakti. Berilah agar kami tidak hanya berdoa di hadapan gambar kudus dan patung, juga menyanyi dengan Mada Bakti, tetapi juga kami meniru teladan orang-orang kudus, dan juga menerima teladan baik putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga diteladani oleh doa Santo Yosef, hingga kami boleh menjadi saksi cintamu yang benar dan setia. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau telah dilahirkan oleh Perawan Maria sebagaimana diwartakan oleh malaikat. Kami mohon berkatilah rosario dan buku novena ini, dan juga orang-orang yang menggunakannya untuk menghormati Bunda. Semoga semua orang yang berdoa rosario bersama Santa Maria sambil merenungkan misteri-misteri kehidupan, sengsara, dan kebangkitan serta kemuliaan dan cahaya, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kekuasaan dan kebijaksanaan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Hari ini hari sukacita kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, pelindung stasi kami. Kami yakin bahwa kelahiran itu membawa sukacita, dan sukacita itu menguatkan kami satu sama lain untuk berbagi melalui rezeki yang kau limpahkan kepada kami. Pandanglah seluruh umatmu ini, pandanglah rezeki yang kau limpahkan dalam bentuk kurban ini. Semoga makanan ini, semoga apa yang dilakukan umat ini sungguh-sungguh menjadi tanda cinta, tanda kasih mereka kepadamu, dan juga tanda kasih mereka untuk berbagi. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga seluruh umat Allah apa yang telah disediakan menjadi tanda berkat oleh kemurahan kasih, dan kau berkati menjadi makanan menguatkan iman untuk penuh sukacita, menjadi terang, menjadi orang yang membawa damai di dalam kehidupan, di tengah umat dan di tengah stasi, serta di rumah dan seluruh wilayah kampung Sungai ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh